Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan video tutorial cara proses pendaftaran peserta didik baru SMA SMK Kalimantan Barat melalui laman ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Proses pendaftarannya ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-pendaftaran yang dilaksanakan tanggal 2 hingga 13 Juni 2020 dengan siswa mengupload berkas, mengukur jarak, dan bisa dilaksanakan 24 jam selama tanggal 2 hingga 13 Juni 2020 tersebut. Sedangkan tahap kedua yaitu tahap pendaftaran dapat dilaksanakan tanggal 22 hingga 25 Juni 2020 dengan siswa memilih sekolah yang dituju. Itu dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 16 pada tanggal 22 dan 25 Juni 2020. Kedua tahap tersebut hanya dapat dilakukan secara online melalui laman ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Dan semua peserta didik baru yang akan melakukan pendaftaran wajib melakukan kedua tahap pendaftaran tersebut, baik tahap pra-pendaftaran maupun tahap pendaftarannya sendiri. Baik, kali ini kami akan membantu Anda bagaimana cara melakukan pra-pendaftaran yang akan dilaksanakan tanggal 2 hingga 13 Juni 2020. Baik, langkah yang pertama kita lakukan, kita menulis alamat ppdb.dikbud.kalbarprov pada alamat di atas. Kita tulis ppdb. Oke, sudah ada tertulis di sini ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Oke, halaman tampilan pertamanya seperti ini. Ya, ada penjelasan alurnya. Sebaiknya Anda baca alur pendaftarannya, bagaimana cara melakukan pendaftaran dan penjelasannya secara lengkap di sini sebelum Anda melakukan. Pendaftaran ini bisa Anda lakukan menggunakan PC, laptop Anda, maupun bisa digunakan menggunakan smartphone yang Anda miliki. Itu tampilannya hampir sama. Setelah kita baca di sini, maka yang kita lakukan adalah kita login pada sudut kanan atas pendaftaran di sini. Kita klik login atau daftar di sini, maka tampilan akan muncul seperti ini. Ini tampilan yang akan kita tampilkan. Karena kita belum melakukan pendaftaran, maka kita pilih bagian di bawahnya ini, yaitu bagian daftar. Kita klik pada bagian daftar karena kita belum pernah sama sekali melakukan pendaftaran. Apa-apa yang harus kita siapkan dalam saat pendaftaran? Pertama, kita harus menyiapkan NISN kita yang didapat dari sekolah sebelumnya. Kemudian kita harus menyiapkan juga alamat email yang aktif yang kita miliki. Dan ingat, alamat email ini tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu siswa dalam pendaftaran. Jadi satu email hanya boleh dilakukan untuk satu pendaftaran saja. Oke, kita klik daftar di sini. Maka akan ada tampilan seperti ini. Ada pernyataan yang harus kita isi yang berhubungan sebenarnya dengan keabsahan data yang akan kita tampilkan nanti pada proses pra-pendaftaran ini. Ya, dokumen yang kita buat, yang kita lampirkan itu adalah benar dan seterusnya. Ini harus kita checklist. Ada 4 pilihan di sini, kita pilih semuanya. Silakan Anda nanti kalau Anda sempat Anda baca, Anda pahami apa yang menjadi tanggung jawab Anda dalam pernyataan tersebut. Setelah kita checklist semua, kita lanjutkan dengan mengklik bersedia dan lanjut. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita mengisi nomor NISN yang kita gunakan. Saya dalam tutorial ini menggunakan satu data dummy yang kami dapatkan sebagai contoh saja untuk kita lakukan proses pendaftaran ini. Oke, kita isi nomor NISN-nya di sini 00.
sorry 00230. Kita cek kembali 000202730. Ingat, ada 10 digit nomor NISN kita. Kemudian kita masukkan email kita yang masih aktif. Saya gunakan email di sini, gunakan seman1tayan@gmail.com. Oke. Kemudian kita masukkan ulang 2 password yang kita gunakan. Password di sini bukan password emailnya, tapi password yang kita gunakan nanti untuk kita login lagi ke dalam laman ini. Bisa saja kita menggunakan password yang sama untuk email, itu tidak masalah, ya. Tetapi passwordnya di sini adalah password untuk login kembali ke laman yang kita pakai. Oke, saya akan masukkan passwordnya. Oke, kita ulang lagi passwordnya. Oke. Kemudian kita pilih jenjang sekolah. Kita akan memilih nanti memasuki sekolah apakah SMA atau SMK. Kita pilih SMA misalnya. Kemudian kita masukkan kode keamanannya di bawah ini yang ada tertulis di sini. Kita ulang kembali tulis di bawahnya 100551. Setelah selesai, kita klik daftar. Ya, kita sukses mendaftar. Oke, selesai. Sekarang kita tidak usah simpan saja. Kita login dengan email yang kita buat tadi. seman1tayan@gmail.com. Kita masukkan password yang kita daftarkan tadi. Oke, dan kemudian kita tulis kembali nomor keamanan yang ditampilkan di atas ini. Sekarang kita sign in. Ya, selamat katanya di sini bahwa kita berhasil masuk. Oke, ini tampilan setelah kita mendaftar di sini. Ada 7 bagian di sini yang harus kita isi. Nanti lengkap bagian yang di atas ini kita perhatikan. Nanti maka sebelum kita mengisi, kita baca dengan lengkap apa-apa yang ada penjelasannya di sini. Oke, kita mulai dari ada biodata, ada alamat, ada berkas, ada nilai, ada jarak, ada pendaftaran. Itu yang kita isi. Ada 6 bagian saja. Ya. Dan kita yang mengisinya harus berurutan. Mulai dari biodata dulu, kemudian kita lanjutkan ke alamat, ke berkas, nilai, jarak, dan terakhir pada pendaftaran. Apa yang harus kita isi di bagian biodata itu adalah data pribadi kita yang berupa NISN, jenis sekolah kita, tahun lulus, dan seterusnya, termasuk NIK dan seterusnya. Bagi sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang datanya menggunakan Dapodik, maka itu akan lebih mudah. Data yang kita tampilkan di sini setelah kita masuk NISN, kita tinggal cek saja di sini apakah data kita betul. Ya, jadi tidak perlu kita isi semua di sini, kita tinggal perlu melakukan klik dicek. Maka NISN Anda belum verifikasi, silakan verifikasi dengan mengelik cek di sini. Sekarang kita cek di sini, maka data kita yang sudah terdaftar di sini, ya, yang ada di Dapodik otomatis masuk, nama muncul. Di sini kita gunakan dana naminya Yuliana Agatha Lusa, kemudian jenis kelamin perempuan, nick-nya langsung muncul, kemudian tempat lahir akan muncul, tanggal lahir muncul. Nah, selebihnya kita isi yang masih kosong. Sedangkan bagi sekolah yang di bawah Kementerian Agama, mereka harus mengisi semua data ini secara manual. Tidak ada bagian ceknya di sini karena mereka tidak terkoneksi dengan data Dapodik. Oke, kita isi yang belum terisi di sini. Apa yang diisi? Pertama, kita harus mengisi nomor HP yang masih aktif. Kemudian kita, apakah yang password yang kita daftarkan tadi mau kita ubah? Kalau kita mau ubah, kita harus isi ulang di sini. Kemudian kita isi lagi nomor KK kita. Nah, maka sebelum mengisi ini kita harus menyiapkan kartu keluarga.
Nomor KK yang ada bagian atas itu kita isi di sini. Kemudian kita kalau memiliki nomor KIP, nomor KKS dan PKH boleh kita isi di sini. Tapi kalau kita tidak memiliki tidak masalah. Setelah semua terisi, kita periksa dengan benar, maka otomatis datanya akan berpindah di sebelah kanan. Kita submit. Ya. Setelah selesai kita submit, maka datanya sudah tercover. Oke, itu bagian yang pertama pada bagian data. Jika kita sudah menganggap data kita lengkap dan sudah kita submit, kita pindah ke bagian berikutnya yaitu alamat. Kita baca perintahnya di sini. Harap input titik lokasi alamat rumah dengan sebenar-benarnya. Manipulasi data baik sengaja maupun tidak sengaja. Data yang tidak akurat akan langsung dieliminasi. Jadi tentu kita harus mengisi data yang ada. Maka sama dengan biodata tadi, ketika data kita sudah tercover di Dapodik, maka alamat rumah kita sebenarnya sudah terdata di sini. Alamat rumah Jalan Terusan di sini, data dummy kita, ada lintang dan bujurnya di sini sudah lengkap. Kemudian ada RT RW-nya, kalau masih kosong boleh kita isi. Kemudian ada kode posnya, ada kabupatennya. Kalau kita merasa mesin salah, bisa kita perbaiki di sini. Kita tinggal pilih saja. Kemudian kecamatannya juga kita pilih di sini. Sekarang kita lihat petanya. Benar tidak alamat rumah kita seperti yang tertampil di sini? Kalau ini masih sulit tampilannya seperti ini, kita bisa ubah tampilannya di bagian ini menggunakan tampilan satelit sehingga terlihat dengan barangkali lebih mudah. Ya, seperti ini. Ya, tampilannya. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal kita geser saja petanya. Kita tinggal kita geser di mana alamat rumah yang sebenarnya menurut kita. Ya, berarti itu mengubah lintang dan bujurnya. Oke, kalau kita merasa sudah benar, tepat alamat rumah kita langsung bisa mensubmitnya. Tapi kemudian ada panduan di sini, ya, bisa juga kita bacakan panduan di sini, ya, tentang lintang dan bujur tadi bisa kita menggunakan, kita ubah dengan cara menggesernya. Kemudian kita memilih kabupaten kecamatan dengan melihat daftarnya. Demikian juga jika data ini sudah kita masuk, ada perhatian di sini, ada penjelasan. Anda dapat memperoleh data alamat ini hanya pada masa pra pendaftaran. Jadi kita isi data ini ketika masa pra pendaftaran pada tanggal 2 hingga 13 Juni ini saja. Setelah kita rasa cukup dan benar data kita masukkan, kita submit. Setelah kita submit, berarti bagian alamat sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bagian berikutnya yaitu berkas. Pada bagian berkas ini kita harus mengupload ada 10 item berkas yang kita masukkan. Maka untuk memasukkan ini kita harus menyiapkan rapot dan kartu keluarga serta surat keterangan lulus. Pada bagian upload yang pertama yaitu surat pernyataan bersedia diproses hukum. Artinya kita melakukan ini dengan benar. Bagaimana contoh surat pernyataannya? Bisa kita ambil lewat template di sini. Kita klik, maka akan muncul dalam bentuk file Word. Kita isi, kita tanda tangani, kemudian kita foto kembali. Maka di sini dijelaskan Anda dapat memilih lebih dari satu file. Jadi ketika kita foto, kita pilih berkas di sini, kita masukkan di sini. Kalau kita menggunakan smartphone, tinggal kita checklist saja bagian fotonya dan kita aktifkan. Maka berkasnya akan masuk di sini. Oke, itu bagian pertama. Kemudian bagian kartu keluarga, kita foto kartu keluarga kita. Kemudian kita checklist, kita masukkan di sini, pilih berkasnya. Kalau menggunakan smartphone lebih mudah karena kita langsung masuk ke galeri, kita checklist, langsung masuk ke sini. Demikian juga surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini didapat dari sekolah asal baik SMP maupun MTS ketika kita dinyatakan lulus. Kemudian yang bagian berikutnya yaitu adalah rapot dari semester 1 hingga semester 5. Ada 5 di sini. Kita foto bagian rapot, hanya bagian nilainya saja. Kita foto, kemudian kita upload di sini. Kita pilih berkas, kita pilih filenya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Kemudian berikutnya bagian surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini bagi yang memiliki saja, karena tidak wajib. Coba perhatikan. Yang ada tanda bintangnya di sini, itu adalah file yang wajib kita isi. Sedangkan yang tidak ada bintangnya itu tidak wajib. Tapi kalau kita memiliki, kita boleh tampilkan di sini. Kemudian bagian terakhir yang kita upload adalah bagian identitas rapot. Identitas rapot itu adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Itu bagian awal dari rapot yang kita miliki.
Setelah kita rasa cukup file yang kita upload ini dan benar, maka kita submit. Tetapi sebelum kita melakukan submit, kita harus perhatikan dengan benar-benar bahwa berkas yang kita upload itu harus dapat dibaca dan jelas, agar nanti tim verifikasinya dapat melihatnya dengan mudah. Setelah kita anggap benar, cukup, kita submit, kita berpindah ke bagian berikutnya, yaitu nilai. Ya, bagian nilai, kalau tadi kita mengupload nilai raport kita berdasarkan fotonya, kalau sekarang kita isi secara manual. 4 mata pelajaran saja, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Isikan di bagian yang putih ini saja, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Maka nanti bagian yang abu-abu di sebelah kanan maupun di bawah itu otomatis terisi, berupa jumlahnya, dan bagian rata-rata otomatis terhitung sendiri. Jadi tidak perlu kita isi. Kita hanya cukup mengisi bagian yang putih ini saja. Nilai bahasa Indonesia dari semester 1 hingga 5, bahasa Inggris dari semester 1, 5, matematika dari semester 1, 5, dan IPA begitu. Kalau sudah lengkap, cukup, kita rasa kita submit kembali. Di bawah ini, kita klik submit. Kalau cukup, kita pindah berikutnya ke bagian jarak. Pada bagian jarak ini, kita perhatikan pernyataan di bawah ini. Jadi sebelum kita mengisi, kita perhatikan dulu. Penjelasan di sini, silahkan melakukan pengukuran jarak untuk sekolah yang Anda ingin daftar. Karena Anda hanya bisa mendaftar sekolah yang telah diukur jaraknya. Pengukuran jarak maksimal terhadap 5 sekolah harap dipertimbangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita hanya boleh mengukur 5 sekolah saja yang akan kita pilih nanti. Caranya bagaimana? Di sini ada daftar sekolah yang sudah ada. Kalau sekolah yang ingin kita tuju ada di sini, kita tinggal mengklik ukur jarak. Contohnya kita pilih misalnya SMA 1 Kembayan. Kita klik ukur jaraknya. Oke. Sudah. Kita kembali. Seperti ini. Kita terukur, ternyata jaraknya adalah 11,3 km. Sudah terukur, kita kembali lagi. Maka SMA N1 Kembayan sudah ada ukur jaraknya di sini. Jadi nanti bisa kita pilih saat kita melakukan pendaftaran. Tetapi jika sekolah yang ingin kita tuju ternyata tidak ada dalam daftar ini, kita bisa mencarinya di bagian atas, pilih nama sekolah di sini. Kita klik di sini. Misalnya kita ingin memilih SMAN 1 Tayan Hilir. Ya, sudah terdapat di sini. Kita pilih. Sudah, namanya di sini. Kita klik ukur jarak. Nah, pertanyaannya, apakah Anda yakin? Kita klik yes. Oke. Ya, maka terdaftar jarak di sini bahwa jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolahnya berjarak 100 km. Sudah? Seperti tadi, kita kembali lagi. Maka sudah 2 sekolah yang kita daftarkan jaraknya, yaitu SMA 1 Kembayan 11,2 km dan SMA 1 Hilir 100 km. Ya. Sudah 2. Kita maksimal boleh mengisi 5 sekolah. Nanti kita ketika melakukan proses pendaftaran tanggal 22 hingga 25, kita hanya boleh memilih maksimal 3 sekolah. Jadi hati-hati ketika kita mengukur jarak, kita hanya punya kesempatan mengukur 5 sekolah pilihan kita yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita mendaftarkan, sudah melakukan pengukuran jarak, maka kita lakukan proses bagian terakhir pada proses pra pendaftaran, yaitu pendaftaran. Ini tampilannya. Pada pra pendaftaran ini, maka kita harus perhatikan bagian yang berkolom biru di sini. Pastikan data pribadi, alamat, dan nilai pengetahuan raport telah diisi. Jadi nilai yang sebelumnya itu harus sudah benar-benar kita isi dengan benar. Jika belum, mohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Jadi kita kembali lagi kalau ternyata kita menganggap masih ragu-ragu. Kita cek kembali biodatanya sudah benar atau belum, alamatnya sudah benar atau belum, berkasnya sudah benar atau belum, nilainya sudah benar atau belum, jaraknya sudah benar atau belum. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita pilih pendaftarannya menggunakan jalur yang mana. Apakah afirmasi, prestasi raport, prestasi akademik dan non-akademik, disabilitas, perpindahan tugas orang tua wali, dan zonasi.
Penjelasan ini dapat kita baca tadi di halaman pertama pada pendaftaran ini. Ketika kita buka halaman pertama, itu ada penjelasan. Apa itu afirmasi, apa itu prestasi raport, akademik, non-akademik, disabilitas, perpindahan orang tua, dan seterusnya. Dan ingat, persentase penerimaannya terlihat di sebelah ini. Jadi afirmasi itu hanya 15% dari total siswa yang diterima. Menggunakan nilai raport ada 25%, non-akademik dan akademik itu 15%, disabilitas 2%, perpindahan orang tua 5%, dan zonasi 48%. Oke, misal kita ingin memilih di sini, kita klik salah satu. Dan kita hanya boleh memilih satu saja di antara pilihan jalur pendaftaran ini. Setelah kita pilih, kita klik misalnya zonasi, maka bagian akhir proses pendaftaran yaitu kita melakukan pendaftaran. Jika kita klik daftar, maka seluruh proses pra-pendaftaran telah kita lewati. Oke, kemudian terakhir kita ingin menjelaskan di sebelah kanan ini ada bagian yang belum kita bahas, yaitu tentang tarik berkas. Apa itu tarik berkas? Jika kita ingin melakukan pembatalan pendaftaran di sekolah yang akan kita tuju pada PPDB Dikbud ini, kita bisa menarik berkasnya dengan mengklik ini. Tetapi ini hanya dilakukan sekali saja. Dan jika kita menarik berkas, kita tidak dapat mendaftar kembali di laman ini. Nah, jadi perlu hati-hati ketika kita ingin menarik berkas. Jadi sebaiknya kalau kita ingin menarik berkas, kita harus bisa konsultasi dulu dengan operator di sekolah-sekolah yang akan kita tuju. Ya, karena kalau kita sudah menarik berkas, maka kita tidak bisa kembali mendaftar di sekolah yang menggunakan laman PPDB Dikbud Kalbar Go ID ini. Oke, ini saja barangkali tutorial proses pendaftaran, proses pra-pendaftaran yang telah kami lakukan. Langkah pendaftaran masih ada satu langkah lagi, yaitu pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 22 dan 25 Juni. Itu yang Anda lakukan, Anda memilih sekolah yang sudah Anda ukur jaraknya tadi dengan sekolah yang Anda pilih. Oke, demikian tutorial pra-pendaftaran PPDB Dikbud Kalbar Frog. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam prosesnya. SMA maju bersama, hebat semua. Semansata yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.